kali ini kita akan membahas sebuah tombak ronpring kuno dan juga membahas sebuah ilmu tombak yang tidak banyak diketahui orang. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tombak ya. Jadi ini tombak yang sangat istimewa ya, terutama kalau teman-teman nanti melihat materi bahan dan tempaannya ya. Kalau dapurnya mungkin sederhana ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelum saya bahas tentang tombak ini, isinya ini tombak apa, mungkin saya akan bahas sedikit ya tentang landian tombak ya. Jadi landian itu yang ini ya, pegangan ini ya. Jadi beberapa teman ada yang nanya ya, sebenarnya standarnya landian tombak itu ukurannya berapa senti sih gitu. Sebenarnya ada beberapa ukuran ya untuk tombak ya. Dan kalau zaman dulu ukurannya memang bukan senti ya, tapi ada yang mulai sekilan atau sedengkal gini. Ada yang sehasta atau selengan gini ya, kayak ini selengan ya. Ada yang sedaplang panjangnya kalau kita merentangkan tangan. Ada yang tinggi badan manusia, ada yang 2 kalinya, bahkan ada yang paling tinggi itu paling panjang disebut belandaran ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa ukurannya ya. Nah, ini adalah ukuran landian-landian tombak ya, mulai yang ukuran pendek. Jadi itu yang ada ukurannya cuma sekilan ya atau sejengkal. Nah, selanjutnya ada yang sehasta atau selengan. Dan yang di atas itu adalah sedaplang atau serentangan tangan ya. Jadi kalau kiri kanan direntangkan itu ukurannya disebut sedaplang. Nah, ini untuk landian yang lebih panjang ya. Jadi yang ada seukuran tubuh manusia itu disebut ukuran tobuk ya. Lalu yang seukuran tinggi manusia ditambah selengan itu adalah pegon. Dan yang 1,5 kali tubuh manusia itu adalah sodoran. Yang 2 kali panjang tubuh manusia disebut panurung, dan yang paling tinggi 3 kali panjang tubuh manusia itu disebut belandaran. Nah, sekarang kita lihat tombak yang ini ya. Jadi kenapa ini istimewa ya? Nah, kalau teman-teman melihat dapurnya ini mungkin sederhana ya. Jadi ini ronpring ya, ronpring. Tapi kalau teman-teman lihat materinya, ya jelas kalau dalam dunia perkerisan orang ini pamornya tidak terlihat ya yang putih ya, cenderung terlihat kelengan ya. Tapi ini materinya lebih dari satu kalau teman-teman lihat ya. Jadi lebih ke pulung ya. Jadi salah satu tosan aji yang bisa dibilang ya cukup langka juga sih, banyak dicari ya. Dan ini usianya sudah sangat sepuh ya. Dan ini pun pakai selorok baja ya, selorok baja walaupun bentuknya nggak ada ya. Entah ini hilang atau memang sejak awal tidak dikasih. Nah, untuk ronpring sendiri ini adalah salah satu jenis dapur sederhana yang memiliki istilahnya tuah atau esoteris yang cukup dalam ya. Kalau teman-teman tahu kayak filosofi tentang bambu, pohon bambu kalau di Jawa atau ilmu pring itu sangat mendalam ya. Nah, untuk lebih detailnya jadi tentang tombak ini dan gambaran materinya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail tombak dengan dapur ronpring ini ya. Nah, sekarang kita fokus ke materi bilah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu yang jelas ini dari tempat lipat ya, dan materinya lebih dari satu walaupun terlihat cenderung hitam, keleng ya. Tapi itu terlihat jelas ya itu ya. Jadi memang tidak murni besi aja ya. Sepertinya ada bahan lain walaupun tidak nampak jelas ya. Nah, ini bagian bawah ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di tepi kiri kanannya itu nanti akan terlihat selorok bajanya ya. Jadi ini memang memiliki fungsi sebagai senjata juga selain sebagai pusaka ya. Dan kalau dari materi bilah memang ini sudah sangat sepuh ya. Jadi ini adalah tombak dari Madura ya. Jadi ini saya dapatkan dari Madura, yang jelas ini Madura sepuh ya. Cuma kalau beberapa orang melihat materi seperti ini kadang-kadang dibilang materi Singosari ya. Tapi ini kalau ini memang kurang bisa detailnya pasnya di era apa memang kurang bisa memastikan ya. Tapi yang jelas ini Madura sepuh ya. Bisa Mataram atau bahkan sebelum Mataram ya. Walaupun itu memang nggak ada meduknya ya. Nah, ini detail bilahnya ya. Jadi memang terlihat sudah sangat sepuh sekali ya. Nah, ini keseluruhan tombak dengan landian pendek ya. Jadi seukuran selengan atau
sehasta ya. Jadi memang saya kasih ukuran ini karena memang ini saya dapatnya memang warongkonya sudah rusak ya. Masyarakat Jawa juga memiliki prinsip bahwa hidup itu berjalan seperti air dan kita mengalir bersamanya. Pun demikian dengan bambu yang memiliki sifat ora gampang tugel mergo iso melur. Artinya tak mudah patah karena lentur. Bagi masyarakat Jawa, sifat bambu yang sedemikian itu memiliki makna, yakni urip kuwi aja padha kaku, meluro lan pasrao. Aja mangu-mangu ning terus melaku. Artinya dalam menjalani hidup kita janganlah menjadi orang yang kaku. Bersikaplah melur atau lentur atau fleksibel. Dalam artian kita selalu bersikap terbuka dan membuka diri. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.